Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Qasas ayat nomor 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Al-ayat. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad yakhluqu, menciptakan sesuatu yasha'u, yang dikehendaki, wa yakhtaru, dan memilih apa yang telah diciptakan menurut kehendaknya. Penggalan ayat ini pertama menerangkan yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah, diciptakan menurut kehendaknya. Dan nomor 2, apa yang telah diciptakan kemudian dipilih sendiri menurut kehendaknya. Yang menciptakan segala sesuatu Allah, dan yang memilih segala sesuatu yang telah diciptakan juga Allah. Allah yang menjadikan segala bulan, termasuk bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala yang memilih bulan Ramadan dipilih menjadi bulan untuk turunnya kitab suci 50 kitab suci untuk Nabiullah Syis alaihissalam. Allah Ta'ala yang memilih sendiri bulan Ramadan, dipilih bulan untuk turunnya kitab suci, 30 kitab suci kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Allah Ta'ala yang memilih bulan Ramadan dipilih jadi bulan untuk turunnya kitab 10, kitab suci 10 kepada Nabiullah
Ibrahim alaihissalam. 4. Allah Ta'ala yang memilih bulan Ramadan, bulan turunnya 10 kitab suci suhuf kepada Nabiullah Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat. Nomor 5. Allah Ta'ala yang memilih bulan Ramadan, bulan turunnya 1 kitab suci Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. 6. Bulan Ramadan bulan dipilih untuk turunnya kitab Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Bulan Ramadan Allah Ta'ala yang memilih untuk turunnya kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Bulan Ramadan bulan turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan Ramadan bulan pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul rahmatan lil alamin. Nomor 10 bulan Ramadan bulan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk turunnya perintah sholat 5 waktu. 11 bulan Ramadan bulan turunnya perintah puasa syukur kepada umat-umat Nabi yang dituruni kitab suci. Jadi oleh karena Nabi yang dituruni kitab suci begitu banyak, semuanya umatnya nabi-nabi yang dituruni kitab suci itu wajib syukur, syukurnya puasa 1 bulan Ramadan. 12 bulan Ramadan bulannya Lailatul Qadar. Bulan Ramadan bulannya tidurnya orang berpuasa Ramadan dinilai ibadah. 14 bulan Ramadan lah yang bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala orang-orang berpuasa, diamnya orang-orang puasa dianggap membaca tasbih. Tidak ada bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala diberi nilai bagi orang yang puasa dianggap dianggap ibadah. Bagi orang yang diam baik pun lahir maupun batin malah itu dianggap tasbih, dianggap baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bulan Ramadan nomor 15 bulannya pintu surga terbuka semuanya. 17 bulan Ramadan bulannya pintu-pintu neraka ditutup. Jadi orang yang tidak menghargai bulan Ramadan, tidak menghargai waktu dalam bulan Ramadan, tidak dipergunakan untuk kebaikan, merugikan hidupnya sendiri,
selama hidup. Dan sekarang tinggal hanya beberapa hari. Bagaimana nilainya bulan Ramadan di Indonesia? Pertama, di bulan Ramadan tanggal 30, tanggal 23 Hijriah, bulannya Ramadan, tanggalnya 23, tahunnya 93, tahunnya 933 Hijriah, dinanya Minggu Kliwon, Masehinya tanggal 22 Juni tahun 1527. Itulah hari jadinya Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Jadi 22 Juni 1527 Masehi, 23 Ramadan 933 Hijriah, Minggu Kliwon, tahun Hijriahnya. Supaya diingat, Ibu Kota Republik Indonesia ini hari jadinya bulan Ramadan. Dan Masehinya 22. Harinya Minggu Kliwon. Kenapa bulan Ramadan? Tahun 933 dianggap menjadi hari jadinya Ibu Kota Republik Indonesia. Semua orang Indonesia tahu bahwa Ibu Kota Republik Indonesia itu Jakarta. Bahkan seluruh dunia mengetahui bahwa Ibu Kota Republik Indonesia itu Jakarta. Itu tahu semua. Di samping itu banyak yang belum tahu. Di samping banyak yang sudah tahu, tapi banyak yang belum tahu.
bahwa nama ibu kota Jakarta itu tidak bisa hari jadi lepas dari Wali Songo, Wali 9. Ini yang banyak yang belum tahu. Tidak bisa dilepaskan dari jasanya Wali 9, ibu kota Jakarta. Bagaimana sejarahnya? Kok tidak bisa lepas dari jasanya Wali 9? Ini supaya diingat-ingat. Jangan dilupakan. Apalagi tidak disyukuri jasa-jasanya Wali 9. Jadi ibu kota Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan, dilupakan dengan jasanya Waliullah 9. Supaya diingat-ingat. Bagaimana ceritanya? Pertama, terusirnya Portugis dari Selat Malaka yang akan mendirikan benteng di Jakarta. Lari, gagal, bahkan banyak korban karena diperangi menantunya Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu Fathahillah. Orang Portugis nyebut Paletehan. Sehingga sekarang gedungnya masih ada, gedung Fathahillah. Itu tanda-tanda bukti. Dan makomnya Fathahillah itu sekarang satu komplek dengan makomnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Di Cirebon hanya 2 makom. Dari mana Fathahillah itu? Dari Pasai Aceh, seorang pemuda dari Aceh, Pasai. Dan daerah Pasai itu pernah dikuasai Portugis lan daerah Selat Malaka. Sehingga
Fathahillah, pemuda Fathahillah meninggalkan Pasai pergi ke Makkah untuk memperkuat ilmunya, memperdalam ilmunya ke Makkah. 4 tahun di Makkah, kembali ke Indonesia, tidak kembali ke Pasai, tapi menuju Demak. Jadi dai di Demak, oleh karena kepandaiannya pemuda Fathahillah, sehingga dia ambil dijadikan pimpinan angkatan laut oleh Sultan Demak Trenggono. Jadi dijadikan pimpinan angkatan laut oleh Sultan Trenggono Demak. Ya, kesempatan itu dipergunakan oleh Fathahillah sebagai Panglima Angkatan Laut, kemudian menggerakkan tentara dari Demak, tentara dari Cirebon, tentara dari Banten untuk menyerang Portugis di Jakarta. Karena mengapa? Orang Portugis, orang luar penjajah yang di Selat Malaka itu hubungan dengan Raja Sunda. Kemudian diizini oleh Raja Sunda mendirikan benteng di Jakarta. Sebelumnya itu namanya Sunda Kelapa, bukan Jakarta. Sunda Kelapa. Karena khawatir kalau Jakarta dikuasai oleh Kesultanan Demak. Karena takut boleh konspirasi dengan penjajah, maka diberi izin mendirikan benteng Portugis di Sunda Kelapa. Sampai akhirnya Portugis itu sampai jajah Filipina barang itu. Dan jajah Maluku. Nah, pas kapal-kapal besar dari Portugis berangkat ke Jakarta, tidak tahu bahwa di Jakarta
pantai-pantai sudah dikuasai oleh Angkatan Laut Demak, pimpinan Fathahillah. Tidak tahu, karena diserang kapal-kapal besar itu, diserang oleh tentara Demak. Nyerangnya semua memakai berangkat membaca ayat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina dalam surat Fatih ayat nomor 1. Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Kemudian diserang oleh tentara Demak, gabungan dengan Banten, gabungan dengan Cirebon, lari, banyak korban, kembali kepada Selat Malaka. Sampai termasuk Raja Sunda pun tidak berkutik. Nah, kalahnya itu pada tanggal tersebut. Makanya dijadikan hari jadi Jakarta. Kemudian nama Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta. Jayakarta menjadi Jakarta. Jaya itu diambilkan dari kata ayat Fathan, Jaya. Karta diambilkan dari ayat Mubina, Fathan Mubina. Jadi yang mengalahkan itu Fathahillah, pemuda Fathahillah. Setelah Jakarta dikuasai oleh Fathahillah, kemudian diserahkan oleh putranya Sunan Gunung Jati Cirebon. Dia tetap ingin menjadi dai mubaligh, tidak ingin menguasai pemerintahan, tidak terus-menerus terlibat dalam politik. Nah, ini yang banyak belum tahu. Termasuk orang-orang sekarang di Jakarta sendiri banyak belum tahu. Padahal Sunan Gunung Jati adalah termasuk anggota Wali Songo. Jadi Wali Songo itu dari Surabaya ngampel sampai terakhir Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi kota Jakarta, ibu kota Jakarta sampai sekarang ini tidak bisa lepas dari jasa-jasanya Wali Songo. Ini banyak yang tidak tahu. Nah, sekarang menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini siapa yang menentukan? Ya Allah Ta'ala sendiri yang menentukan. Allah Ta'ala sendiri yang menentukan. Yang milih menjadi ibu kota, ya Allah Ta'ala sendiri. Lahirnya Pancasila pun di kota Jakarta. Yang dipilih untuk lahirnya Pancasila, ya kota Jakarta.
tidak lepas dari warisan kaum. Dan lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia pun di Jakarta dan di bulan Ramadan. Begitu pula lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia ya di bulan Ramadan. Yang dipilih, siapa yang milih? Allah Ta'ala sendiri siapa yang milih. Jadi lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia di bulan Ramadan di Jakarta. Ini nikmat besar, satu. Nomor dua, lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia ya di bulan Ramadan di Jakarta. Kemudian nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Indonesia terbesar, lebih besar dari kemerdekaan, lebih besar dari berdirinya negara. Apa itu? Lestarinya kemerdekaan bangsa Indonesia dan lestarinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibela oleh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri, sehingga menimbulkan hari pahlawan. Di Surabaya itu hari pahlawan. Ini nikmat yang terbesar. Ini banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Apalagi generasi penikmat ini. Generasi royokan ini. Penikmat. Dan sekarang ini ada rencana ibu kota yang bersejarah, ibu kota yang tidak lepas dari jasa-jasa Wali Songo ini akan dipindah oleh pemerintah ke Kalimantan, mantan kali. Wallahu alam, apakah hasil, apakah tidak, kita tidak tahu. Dan jelas ini nyalai sejarah. Hasil yang kita tidak tahu, gagal yang tidak tahu. Tapi yang jelas uang yang punya banyak-banyak dapat keuntungan besar karena mendahului beli tanah-tanah. Kembali sekedar keutamaannya bulan Ramadan. Keutamaannya bulan Ramadan. Banyak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Dan sekarang ini saya
mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada seluruh warga Tarekat Siddiqiyah. Jangan melupakan jasa-jasanya Wali 9. Jadi kota Jakarta jadi ibu kota Republik Indonesia itu bukan Sunda Kelapa, bukan Betawi, tapi Jakarta Fathan Mubina. Terjemahan dari ayat Al-Quran ayat 1 surat Fatih, maknanya surat kemenangan. Surat Fatih itu surat kemenangan. Turunnya surat termasuk terakhir menjelang jatuhnya kota Mekah di tangan Rasulullah. Itu bersamaan dengan surat itu maka dinamakan surat Fatih. Pada waktu itu sebelum Mekah dikuasai Rasulullah, Ka'bah itu diliputi berhala 360 berhala. Brahala reca-reca niku yang disembah orang. Itu semuanya ada di Ka'bah. Jumlahnya 350 berhala. Tiap-tiap suku di desa-desa meletakkan perwakilan berhala di Ka'bah. Jadi pada waktu itu Ka'bah itu menjadi tempat gedung Dewan Perwakilan Berhala. Sebelum dikuasai oleh Rasul. Kemudian setelah jatuh di tangan Rasulullah menguasainya. Jatuhnya itu dengan Fathan Mubina, Ja'al haq wa zahaqal batil. Dan itulah yang mengilhami pemuda Pasai namanya Fathahillah yang sekarang makamnya di Cirebon, di Gunung Sembung, satu ruangan dengan makamnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi jangan dilupakan Jakarta itu jasa. Jangan dilupakan di antara jasane Wali Songo. Jakarta itu. Terutama orang-orang yang di Jakarta saya ingatkan. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi kalau saya itu pergi ke Jakarta, kadang mengunjungi Museum Fathahillah, ingat saya bahwa inilah jasa Wali Songo. Jadi ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Yang banyak tahu Jakarta ibu kota. Tapi ibu kota Jakarta itu di antara itu jasanya siapa? Banyak yang belum tahu. Dan ini saya peringatkan.
Itulah yang perlu saya sampaikan dalam bulan Ramadan ini, yaitu di antara jasa-jasa yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada negara kita, bangsa kita di bulan Ramadan, yaitu hari jadinya ibu kota Jakarta. Di dalam buku Lailatul Mubarakah yang lalu, ini saya tambah keterangan ini, bahwa tanggal 15, bahwa tanggal 17 Ramadan itu pecah perang Badar. Perang Badar Kubro. Ini saya tambahkan di buku ini. Dan di waktu perang Badar Kubro itu yang memimpin dari kaum jahiliyah Abu Jahal. Dan yang memimpin dari umat Islam yang berangkat dari Mekah Rasulullah sendiri. Sehingga waktu perang Badar Kubro itu kemenangan umat Islam gemilang. Sampai kaum musyrikin jumlahi 1000. Tapi yang menjadi korban ratusan. Tapi kaum muslimin korbannya hanya 14. Sehingga di waktu perang Badar itu kepalanya Abu Jahal dipotong oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, dipisahkan dengan badannya. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sujud syukur karena wafatnya Abu Jahal. Karena yang merencanakan membunuh Rasulullah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah itu Abu Jahal. Dan itulah yang menjadi aspirasi pemuda Pasai Fathahillah yang daerahnya dikuasai sendiri oleh Portugis. Selat Malaka dikuasai Portugis, ganti dibalas oleh pemuda dari Aceh, Pasai, Fathahillah. Pada hari itu dia lari pada senjata lengkap, kapal-kapalnya besar, tapi lari kembali ke Malaka. Sehingga ibu kota tetap Jakarta, ibu kota Fathan Mubina, Jayakarta. Itu namanya. Jadi nama Jakarta saja itu dari Al-Quran. Dari surat Fatih ayat nomor 1. Namanya itu sumber nama Jakarta itu Fathan Mubina. Dan yang mengusir
mengalahkan Portugis itu, yaitu pemuda dari Pasai, Fathahillah. Kemudian hari kemenangan itu dijadikan hari jadinya Jakarta, ibu kota Jakarta. Sekarang menjadi nikmati seluruh bangsa Indonesia. Inilah perlu saya sampaikan, jangan sampai dilupakan. Jadi itu jasanya ulama, bukan ulama karbitan. Sungguh-sungguh ulama itu. Karena wali di antara wali songo. Juga jumlah songo itu pun menjiwai, mengaspirasi orang-orang pahlawan nasional 9 yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45, juga 9 orang. Begitulah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang mensyukuri nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, setelah saya ini nanti jangan tergesa-gesa bubar. Biasanya setelah saya bubar. Ini nanti belum selesai. Sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat kepada kita sekalian fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.